wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan teori akuntansi, materinya yaitu biaya atau beban. Langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama itu tujuan pembelajaran, di mana saya akan menjelaskan pengertian biaya, pengukuran biaya, dan proses dan konsep perbandingan. Yang kedua itu saya akan menjelaskan basis asosiasi, alokasi sistematik, dan rasional serta pemanaan data. Selanjutnya menjelaskan masalah-masalah perbandingan yang berkaitan dengan sediaan, fasilitas fisik, tanah aset tak berwujud, dan sumber alam. Yang terakhir yaitu menyusun statement laba rugi dengan penyajian yang layak. Apa itu biaya? Biaya itu adalah suatu nilai prasyarat, suatu permohonan untuk memperoleh manfaat diukur dengan harga pertukaran. Biaya ini akibat dari kegiatan ekonomi untuk memperoleh pengenaan pajak oleh suatu unit pemerintah atau badan usaha. Untuk mengukur laba yang tepat, pendapatan harus dibandingkan dengan biaya yang secara ekonomik telah menghasilkan pendapatan tersebut. Selanjutnya masuk ke karakteristik biaya. Pertama itu karakteristik utama, yaitu aliran keluar atau penurunan aset. Aset dalam hal ini dengan sebagai semua aset perusahaan sebagai satu kesatuan dan bukan hanya aset tertentu, misalnya persediaan bahan baku. Dengan pemakaian atau masa ekonomi pada aset tersebut telah habis karena mengikuti melekat pada barang dan jasa. Selanjutnya operasi yang terus-menerus, maksudnya yaitu kegiatan penciptaan pendapatan laba yang direpresentasikan dalam kegiatan produksi, pengiriman barang, dan melaksanakan jasa. Selanjutnya masuk ke kenaikan kewajiban. Ini merupakan karakteristik pendukung. Semua badan otoratif mendefinisi biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset, tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Alasannya agar makna biaya cukup meluas untuk mencukupi pola-pola pos yang timbul dari penyelesaian akhir tahun. Selanjutnya masuk ke penurunan ekuitas. Maksudnya penurunan ekuitas ini adalah menegaskan bahwa akuntansi menganut konsep kesatuan usaha, sehingga ekuitas secara konseptual adalah hutang perusahaan kepada pemilik. Oleh karena itu, turunnya aset sebagai biaya harus mengakibatkan turunnya ekuitas. Selanjutnya masuk ke aliran fisik dan moneter. FSB menyelesaikan pengertian biaya dan pengurangan biaya. Biaya timbul dari penyerahan produksi barang atau pelaksanaan jasa, memberi isyarat bahwa FSB menemani biaya sebagai kejadian fisik. Bila aset diganti dengan barang dan jasa, aliran tersebut jelas menunjukkan aliran fisik. Masuk ke kenaikan kewajiban. Semua badan otoratif mendefinisi biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset, tapi juga dari kenaikan kewajiban. Jadi alasannya agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pola-pola yang timbul dari penyelesaian akhir tahun. Selanjutnya masuk ke rugi. Seperti halnya untung, argumen diajukan untuk menjawab perlu ada tidaknya biaya dibedakan dengan rugi. FSB memfokuskan pengertian biaya hanya untuk penurunan aset yang berkaitan dengan operasi utama atau sentral. Dan untuk pembahasan rugi ini berada pada slide selanjutnya. Menurut FASB nomor 45, nomor paragraf 85, 4 sumber rugi pertama itu periferal dan insidental, di mana misalnya adanya penjualan imputasi dan surat berharga atau penjualan aset tetap. Yang kedua, transfer non timbal balik dengan pihak lain, misalnya pencurian, pembayaran ganti rugi dari kekalahan tuntutan para hukum. Dan ketiga, penahanan aset, misalnya penurunan harga, sekuritas, ataupun investasi. Terakhir yaitu faktor lingkungan, di mana misalnya ganti rugi atau terhadap suatu musibah alam seperti ganti rugi atas terjadinya kebakaran. Selanjutnya itu biaya versus rugi. Biaya versus rugi adalah ada makna yang terkandung dalam definisi rugi ini. Yang pertama itu penurunan ekuitas aset bersih, kedua transaksi periferal atau insidental, ketiga selain apa yang didefinisi sebagai biaya atau selain distribusi kepada pemilik. Agar pemakai laporan keuangan dapat tambahan informasi yang lengkap, maka rugi disertakan dalam laporan rugi laba sebagai penentu besarnya laba komprehensif. Rugi pun sebaiknya disajikan terpisah dari biaya. Masuk ke pengakuan biaya. Pengakuan biaya, masalah kriteria pengakuan ini adalah apa yang harus dipenuhi agar penilaian nilai aset yang memenuhi kriteria rugi dapat diakui. Dan masalah saat pengakuan adalah peristiwa atau kejadian apa yang menandai atau pengakuan telah dipenuhi. Kriteria pengakuan ini ada dua. Pertama itu konsumsi manfaat, consumption of benefit, di mana biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, ataupun penyerahan dan pelaksanaan jasa atau kegiatan lainnya. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya masa manfaat atau untuk masa datang, di mana biaya rugi
di mana biaya rugi diakui bila aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonominya dan tidak lagi bisa digunakan manfaatnya untuk masa akan datang. Selanjutnya masuk ke EFSB, mendirikan pedoman umum untuk melakukan di tingkat rangka konseptual. Pertama itu konsumsi manfaat. Konsumsi manfaat ekonomi ini selama satu periode dapat diakui langsung pada terjadinya atau diakui persamaan dengan pengakuan pendapatan yang telah berkaitan. Ada beberapa jenis bonus biaya yang diakui oleh SAFC nomor 5 paragraf 6. Pertama itu pos-pos biaya seperti kos barang terjual dan dihubungkan dengan pendapatan terkait. Yang kedua, banyaknya pos seperti gaji, penjualan, dan administratif diakui selama periode pada saat kas dibayarkan dan kewajiban diakui. Dan kewajiban terjadi untuk barang dan jasa yang dimanfaatkan atau dikonsumsi. Dan selanjutnya masuk ke lengkapnya atau berkurangnya masa manfaat untuk masa datang. Maksudnya di sini adalah bila terjadi nyata atau jelas bahwa manfaat ekonomi masa datang suatu aset diakui sebelum telah berkurang atau lenyap atau bahwa kejauhan timbul atau bertambahnya tanpa ada manfaat yang ditimbulkan. Maksudnya kaidah pengakuan APB. Dalam pengakuan APB ini ada 4, itu mengasosiasi sebab akibat. Di asosiasi kos-kos diakui sebagai biaya atau dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. Kedua, alokasi sistematik dan rasional bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasi sebab akibat. Yang ketiga, pengakuan segera. Misalnya kos terjadi dalam periode berjalan tidak memberi masa manfaat yang cukup nyata. Kos yang dinyatakan sesuai sebagai aset dalam periode sebelumnya tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi yang cukup nyata. Dan alokasi baik atas dasar asosiasi dengan pendapatan atas dasar periode akuntansi dipandang tidak mempunyai masa manfaat yang berarti. Masuk ke FSB, mendapatkan pedoman umum soal pengakuan, yaitu adanya hubungan kos dan biaya. Biaya selalu dapat disebut kos karena kos mereka di dalamnya, akan tetapi tidak selalu dapat disebut sebagai biaya karena kos dapat juga merepresentasi aset. Kriteria konsumsi manfaat dan kelenyapan manfaat dapat dinyatakan dalam bentuk keterhabisan kos. Selanjutnya proses dan konsep penandingan. 2 tahap kritis perlakuan adalah pengakuan aliran masuk sebagai aset dan pembangunan aliran keluar sebagai biaya. Prinsip penandingan ini menjadi kebutuhan dalam akuntansi karena alasannya: 1. Pengakuan pendapatan tidak langsung dikaitkan dengan pengakuan biaya karena teknik pembukuan tidak memungkinkan hal tersebut. Yang kedua, transaksi terjadi pendapatan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya. Masalah dalam menandingkan ini adalah kelayakan ekonomi, di mana masalah penandingan ini terletak pada penentuan dasar atau basis yang memutuskan untuk menyatukan pendapatan dan biaya. Penandingan yang tepat harus didasarkan pada kelayakan ekonomi dan bukan fisik. Memang endingnya menurut identifikasi konsumsi manfaat aset secara fisik tetap nilai aset, kan tetapi jasa yang dikonsumsi juga harus ditentukan. Kedua, menandingkan bukan kompensasi. Maksudnya adanya aliran pendapatan dan kos berbeda dan keduanya mencerminkan 2 faktor yang berbeda, upaya dan hasil. Sehingga 3 faktor harus ditunjukkan secara utuh sesuai dengan fungsinya. Pos yang tidak selayaknya dikompensasi dengan pos yang lain, biaya komisi penjualan, biaya angkut pengiriman, dan biaya lain-lain yang bersangkutan dengan transaksi penjualan dikurangkan langsung terhadap hasil penjualan. Basis asosiasi. Dalam rangka menghubungkan biaya dan biaya, perlu pertimbangan basis asosiasi yang mengembangkan penandingan secara ekonomi yang layak. Pertama itu asosiasi sebab akibat. Maksudnya yaitu upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, penandingan yang masuk akal adalah penandingan yang berbasis sebab akibat. Dengan asumsi atau syarat semua komponen kos seperti produksi, pemasaran, dan administrasi dapat dilekatkan pada produk. Masalah berkaitan dengan penandingan produk, yaitu identifikasi kos produk. Yang kedua, produk usang atau musiman. Ketiga, barang rusak. Keempat, identifikasi kos non produk. Dan kelima, biaya antisipasi. Kesemua sistem atau masalah tersebut merupakan hal yang paling pokok dalam yang berkaitan dengan penandingan produk, karena keseluruhnya itu merupakan kos-kos yang melekat pada produk tersebut sehingga harus menimbulkan berbagai biaya. Masuk ke alokasi sistematik dan rasional. Merupakan proses penandingan dengan periode sebagai penakar, pendapatan, dan biaya. Proses ini disebut penandingan periode dalam pengakuan biaya. Diasumsi bahwa menerima manfaat dari potensi jasa periode bukan produk.
Masuk ke alasan yang mendukung dasar perbandingan ini. Pertama itu adanya hubungan walaupun tidak langsung, sulit mencari asosiasi langsung secara fisik. Ketiga, pendanaan kurang tepat. Keempat, secara rupiah sehingga tidak mempengaruhi laba. Dan yang kelima, secara teknis suatu kos harus dipecah atau dialokasi. Nah, masalah berkaitan dengan alokasi sistematis ini, yang pertama itu kriteria penangguhan, di mana pada kriteria ini operasi yang dilakukan berulang terjadi cukup beralasan untuk langsung dibebankan daripada ditunda, disediakan untuk mencapai tepat-tepat landing. Pertama, pengelolaan kos tersebut karena transaksi. Yang kedua, pengelolaan tersebut dibenarkan dari segi operasi. Ketiga, kos jasa dapat ditangguhkan bebannya. Yang keempat, kos jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang. Yang kedua, masalahnya itu alokasi kos bergabung atau bersama. Kos bergabung atau berkaitan dengan produk utama dan sampingan. Bila tiap laba produk utama dan sampingan harus dilaporkan terpisah, alokasi pun jelas harus dilakukan untuk menentukan kos masing-masing produk. Ketiga, masalahnya itu alokasi bukan saran pemerataan laba. Dalam akuntansi manajerial dikenal metode yang disebut pengkosan normal costing. Dengan metode ini, cost overhead dibebankan ke produk atas dasar taksiran untuk satu periode. Tujuannya agar kos produksi untuk periode intern bulanan menggambarkan kos yang tepat dibandingkan kos aktual periode tersebut. Selanjutnya, pendekatan non-alokasi. Thomas menyatakan bahwa alokasi dapat diperhatikan apabila tiga karakteristik berikut dipenuhi. Pertama, ketertambahan assertivity, keseluruhan harus sama dengan hasil penggabungan bagian-bagian. Kedua, ketanggungan ambiguity, metode alokasi harus unik dan jelas tiap tujuannya. Yang ketiga, kita pertahankan defensibility. Untuk metode alokasi yang dipilih, penetraan kebijakan harus dapat mempertahankan argumen yang meyakinkan bahwa pilihannya untuk lebih baik dari alternatif lain. Selanjutnya masuk ke pembebanan arbiter. Pembebanan arbiter ini tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi, kos atau suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi. Tetapi manfaat ekonominya menjadi lenyap dan berkurang. Dalam hal ini biaya berkurang manfaat ekonomi disebabkan pada umumnya oleh pemakaian atau pemanfaatan potensi jasa dalam rangka menghasilkan pendapatan. Baik, untuk slide berikutnya atau pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penandingan dan penyajian pos-pos biaya. Nah, bagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai basis asosiasi, dapat kita simpulkan bahwa penakar paling ideal itu ialah unit produk. Karena pendapatan diciptakan dengan menyerapkan produk. Oleh karena itu, idealnya tiap unit produk menyerap semua jenis kos, seperti kos operasi, produksi, penjualan, administrasi, dan pengumpulan piutang. Nah, akan tetapi, karena tidak mudahnya untuk menghubungkan secara layak kos kegiatan non-produk ke produk, di sini penakar umum yang digunakan itu ialah periode atau perioda. Nah, dengan perioda sebagai penakar, kos objek kegiatan sebagai pengukur. Selanjutnya, mengenai sediaan. Secara umum, masalah prioritas sediaan berkaitan dengan pengukuran kos barang terjual dalam rangka penandingan dengan pendapatan dan masalah penilaian. Nah, di sini proses pengukuran dan penilaian pada umumnya dilakukan pada akhir periode. Dengan demikian, masalah pengukuran dan penilaian sediaan pada akhirnya dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan besarnya kos barang terjual untuk ditandingkan dengan penjualan, sehingga dapat ditentukan besarnya laba perusahaan. Yang kedua, penentuan nilai sediaan sebagai unsur aset lancar perusahaan. Penentuan nilai sediaan sangat penting untuk menilai likuidasi operasi perusahaan. Nah, selanjutnya mengenai metode asosiasi. Metode asosiasi menjadi basis untuk menentukan unit isi terjual dan kos yang melekat dengan jumlah rupiah penjualan. Ada beberapa metode asosiasi atau asumsi aliran kos yang telah kita kenal sebelumnya. Yang pertama ada identifikasi khusus. Nah, metode identifikasi khusus ini merupakan penandingan yang tepat antara pendapatan dan kos tertentu. Nah, metode ini adalah yang paling ideal. Bila sistem akuntansi memungkinkan, metode ini sangat dianjurkan penerapannya. Nah, dianjurkan penerapannya untuk jenis barang yang mahal dan perputarannya itu rendah. Metode selanjutnya, metode sediaan normal.
Metode ini sering disebut dengan metode sediaan permanen atau iron stock method. Dengan metode ini dianggap perusahaan melakukan investasi permanen dalam sediaan. Tujuan dari metode ini sendiri ialah mendapatkan penandingan pendapatan sekarang dengan kos sekarang, sekaligus meniadakan kebutuhan pelaporan untung atau rugi, menahan sediaan atau fluktuasi harga. Nah, metode selanjutnya, metode masuk pertama, keluar pertama, atau lebih kita kenal dengan FIFO. Nah, metode FIFO di sini berasumsikan bahwa faktor kos mengalir melalui perusahaan secara berurutan seperti antrean. Tidak ada yang saling mendahului. Nah, metode ini sangat cocok digunakan bagi perusahaan retail seperti Alfamart. Metode yang selanjutnya yaitu rata-rata berbobot. Nah, metode ini menganggap bahwa dalam proses produksi terjadi peleburan faktor produksi yang sama selama satu periode menjadi satu masa yang homogenus. Maksud homogenus di sini artinya bahan baku tertentu dibeli berkali-kali atau produk yang dihasilkan dari beberapa angkutan produk dalam satu periode dianggap sebagai satu kesatuan atau massa. Nah, metode yang terakhir yang saya jelaskan di sini ialah metode masuk terakhir keluar pertama atau lebih kita kenal dengan LIFO. Nah, metode ini berasumsi bahwa sediaan merupakan aset tetap yang tidak berkaitan dengan aliran kos. Di sini saya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai metode LIFO karena IFRS sendiri tidak menyarankan lagi menggunakan metode LIFO, dan teman-teman bisa membaca sendiri di slide-nya. Selanjutnya mengenai basis pembebanan. Nah, di sini fasilitas bisnis memberi kontribusi jasa ke operasi berupa kapasitas atau daya. Oleh karena itu, kos atau daya di sini harus diserap menjadi bagian kos produksi dan akhirnya menjadi beban pendapatan. Nah, di sini masalah unik yang berkaitan dengan penyerapan manfaat fasilitas bisnis adalah penentuan kapasitas taksiran dalam kondisi tertentu dan pola penyerapan manfaat sampai dapat dikatakan bahwa manfaat tersebut habis. Selanjutnya mengenai makna depresiasi. Nah, sebagaimana yang kita tahu kan, kita menganggap depresiasi itu hanya alokasi kos secara bertahap melalui umur ekonomis yang ada di suatu aset. Nah, di sini ada makna lain yang terkandung di depresiasi. Yang pertama, depresiasi sebagai proses akumulasi dana. Maksudnya di sini, pengertian ini didasari oleh gagasan bahwa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup, perusahaan harus dapat mengganti fasilitas listrik yang habis umurnya. Akibatnya, perusahaan harus menyisihkan dana dari pendapatan yang diperoleh. Nah, selanjutnya mengenai metode alokasi. Bila depresiasi dimaknai sebagai alokasi kos secara sistematik dan rasional, bukan sebagai proses penilaian. Nah, pertanyaannya, metode manakah yang dapat disebut sistematik dan rasional? Nah, di sini metode yang paling rasional adalah metode yang mendasari diri pada aliran penyerapan kapasitas jasa tersebut. Dengan kata lain, metode yang paling tepat adalah metode unit produk. Kesulitan utama yang dihadapi metode ini ialah penentuan kapasitas total yang dapat dihasilkan selama umur ekonomi aset yang bersangkutan. Nah, materi selanjutnya mengenai tanah. Tanah ini kan aset tetap yang tidak dapat didepresiasi karena karakteristik kos tanah di sini ialah sebagai investasi permanen. Nah, tanah tersebut perlu dipisahkan dari fasilitas bisnis lain yang dapat didepresiasi dalam pelaporannya. Bagian dari tanah diantaranya ada tanah bukan hak milik bangunan. Nah, di sini sama dengan sewa guna atau leasehold. Nah, bagian dari tanah itu ada tanah bukan hak milik permanen. Ini sama perlakuannya seperti sewa guna. Dikatakan di sini bahwa tanah harus secara sistematik dibebankan ke produk selama umur ekonomik atau selama jangka kontrak dari sewa guna tadi. Selanjutnya ada sumber alam. Kos sumber alam
di sini diserap secara sistematik ke produk atas dasar pengambilan atau konsumsi. Kos yang diserap ini disebut dengan depresi. Seperti juga pada depresiasi, depresi sebagai kos atau upaya untuk menghasilkan pendapatan harus ditentukan secara objektif dan rasional tanpa memperhatikan pengaruhnya terhadap laba. Materi selanjutnya mengenai aktiva tak berwujud. Nah, yang digolongkan aktiva tak berwujud di sini ialah hak paten, merek dagang, goodwill, dan kos organisasi. Nah, sama seperti fasilitas bisnis tadi, kos aset tak berwujud ini harus secara sistematik dibebankan ke operasi dan akhirnya mendapatkan berapa pengurangan dari aset tak berwujudnya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ada goodwill. Nah, goodwill dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan lebih dalam menghasilkan laba dibanding kemampuan normal perusahaan dengan kondisi kekayaan fisiknya yang sama. Kemampuan lebih tersebut tidak dapat diperoleh secara terpisah dengan jalan membeli hak monopoli atau cara lainnya. Secara akuntansi, goodwill tidak dapat ditimbulkan sendiri oleh perusahaan, tetapi harus melalui pembelian suatu perusahaan yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya kos organisasi. Kos organisasi diperlukan sebagai aktiva tak berwujud karena kos tersebut tidak dapat dikaitkan dengan aset tak berwujud yang ada dalam perusahaan. Jadi, kos organisasi tidak semestinya diamortisasi dalam perusahaan, yang mana perusahaan berjalan terus dan berkembang, tetapi tidak semestinya dipertahankan tetap utuh dalam hal perusahaan mengalami kemunduran yang terus-menerus. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha eksploitasi sumber alam, penyerapan secara sistematik kos organisasi selama umur fasilitas fisik adalah perlakuan yang paling layak. Materi terakhir yang saya jelaskan kali ini yaitu mengenai penyajian biaya. Nah, penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan sarana untuk itu adalah statement laba rugi. Nah, penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk laba. Sekian presentasi kami kelompok 10 pada video kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.